Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin sampaikan selamat kepada kalian yang telah berhasil naik ke kelas 11. Nah, sebelum kita masuk kepada materi bab 1, Bapak ingin sampaikan pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada semester ini atau semester ganjil. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di materi ini kita akan berusaha membahas tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia. Kemudian masuk kepada materi bab 2, yakni sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di materi ini kita akan membahas tentang arti dari demokrasi, kemudian macam-macam dari demokrasi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di materi ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan peradilan, bagaimana sistem hukum dan peradilan di negaranya kita. Nah, sekarang masuk kepada bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian dari hak dan kewajiban, di materi ini memiliki kompetensi dasar yakni menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikator pada materi ini yakni memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia, dan tujuannya kita belajar bab 1 yakni siswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi setelah kita pelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban, dan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban? Langsung saja, hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapat. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak diciptakan, atau hak ini biasa juga disebut dengan hak mutlak. Jadi semenjak ia lahir, semenjak ia diciptakan oleh Tuhan, maka hak ini telah melekat kepada dirinya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hak, maka kalian harus melakukan atau melaksanakan kewajibannya. Contoh misalkan ada namanya hak dihormati. Jadi semua orang memiliki hak untuk dihormati. Namun untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melakukan yang namanya kewajiban. Kewajibannya yakni adalah menghormati hak orang lain.
Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang berhak untuk melakukan apapun kehendaknya dan cita-citanya, namun ia dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Masuk kepada makna hak asasi manusia, pengertian tentang hak asasi manusia. Apa sih pengertian dari hak asasi manusia? Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian tentang hak asasi manusia, mulai dari John Locke, Omar Seno Aji, kemudian di undang-undang positifnya kita ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia dan pengertiannya hak asasi manusia secara umum. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Kodratnya sebagai manusia itu sudah melekat semenjak ia dilahirkan, yang mana hak itu langsung diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dengan pengertian hak asasi manusia menurut Omar Seno Aji, bahwa hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya, kita garis bawahi di situ, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, ketika haknya kita dilanggar, maka orang tersebut mendapatkan sanksi hukum. Sedangkan pengertian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dari ketiga pendapat di atas itu hampir sama ya, hampir sama semua, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, ciri-ciri dari hak asasi manusia. Pada dasarnya ada 4 ciri-ciri dari HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan dan dihilangkan oleh siapapun. Yang kedua, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak memiliki semua hak, baik sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian ciri ketiganya hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak dari semua manusia yang sudah ada saat lahir di dunia. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah universal, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang berlaku untuk semua manusia tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Adapun macam-macam hak asasi manusia, ada 6.
macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau biasa dikenal dengan personal right. Kemudian hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini yakni hak yang berkaitan tentang hak asasi manusia di bidang ekonomi. Hak asasi politik juga berkaitan tentang hak seseorang di bidang politik. Kemudian hak asasi hukum atau right of legal equality. Ini juga berkaitan tentang hak seseorang di bidang hukum. Kemudian hak asasi sosial dan budaya atau biasa dikenal social and culture right. Ini berkaitan tentang hak seseorang di lingkungan sosial atau di bidang sosial dan kebudayaan. Kemudian hak asasi peradilan atau procedural right yang berkaitan tentang peradilan. Itu ya. Contoh hak asasi pribadi yaitu hak untuk makan, hak untuk minum, dan yang lain-lain. Kemudian hak asasi ekonomi berkaitan tentang hak seseorang untuk melakukan jual beli. Kemudian hak asasi politik yaitu contohnya misalkan hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau menjadi calon pemimpin pemerintahan misalkan. Kemudian hak asasi sosial dan kebudayaan berkaitan tentang hak untuk mendapatkan pendidikan dan yang lain-lain. Kemudian hak asasi peradilan itu berkaitan tentang hak untuk diperlakukan dalam hal penanganan hukumnya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi contoh misalkan kalau seseorang ditangkap itu tidak langsung dipenjara, tetapi harus melalui prosedur-prosedur peradilan. Misalkan disidang, kemudian divonis, baru kemudian dia dihukum penjara, seperti itu. Adapun tujuan hak asasi manusia ada 3, ini secara garis besar saja ya. Jelas sebenarnya banyak tujuan hak asasi manusia. Nanti kalian bisa tambah-tambah referensinya melalui membaca buku cetaknya atau LKS-nya. Jadi ada 3 tujuan dari hak asasi manusia. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Dan yang terakhir adanya jamin hak orang lain tidak dilanggar. Itu tujuan dari hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk kepada makna kewajiban asasi manusia. Apa sih pengertian dari kewajiban asasi manusia? Pengertiannya adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Jadi, kewajiban asasi manusia akan membatasi pelaksanaan hak asasi masing-masing individu sehingga tidak terjadi benturan hak asasi dalam masyarakat. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajiban untuk menjalankan berbagai tugas sebagai manusia, kewajiban moral atas dasar norma, dan kewajiban sikap sosial serta kewajiban taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi yang sempat Bapak sampaikan. Nah, sekarang tugasnya adalah
Silakan dicatat di buku tugasnya dengan keterangan tugas pertama. Tugasnya yakni mencari minimal 3 contoh macam-macam hak asasi manusia, mulai dari hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi peradilan. Kemudian silakan dicatat di buku tugasnya. Setelah itu silakan kalian scan atau foto, kemudian kirim ke classroomnya. Saya kira sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.